untuk membeli seragam. Dan kondisi orang tua juga lagi sedang menurun. Setiap tahunnya negara mengucurkan lebih dari triliunan rupiah untuk membuka pintu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Beasiswa KIP kuliah digadang-gadang sebagai salah satu solusi pemerataan akses pendidikan. Namun di balik angka yang fantastis itu muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apakah seluruh penerima benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu atau ada nama-nama yang lolos meski hidup jauh dari kategori miskin? Tim kami menelusuri salah satu kampus di Provinsi Banten. Kami menelusuri data, mewawancarai penerima, hingga mendatangi langsung kondisi rumah mereka. Kali ini, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguji kebenaran apakah dugaan ketidaktepatan penerima beasiswa KIP benar adanya atau hanya opini yang berkembang di antara mahasiswa dan publik. Inilah hasil investigasi kami. Pemirsa, hari ini kasus ketidaktepatan penyaluran beasiswa KIP kuliah kembali menjadi sorotan, termasuk di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejumlah mahasiswa mengeluhkan bantuan yang seharusnya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, namun diduga malah jatuh kepada penerima yang kondisi ekonominya tidak sesuai kriteria. Ironisnya ada mahasiswa yang kurang mampu yang gagal menerima KIP meskipun sudah melengkapi berkas. Sementara sebagian penerima dianggap memiliki gaya hidup yang tidak mencerminkan keadaan ekonomi terbatas. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang proses verifikasi dan validasi data. KIP kuliah dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera, namun dugaan ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengancam kesempatan mahasiswa miskin untuk melanjutkan kuliah. Mahasiswa mendorong adanya evaluasi lebih ketat, termasuk pemeriksaan langsung ke lapangan agar beasiswa benar-benar tepat sasaran. Kasus ini menjadi pengingat bahwa beasiswa bukan hanya sekedar angka, melainkan masa depan pendidikan. Kita berharap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pihak terkait dapat memperbaiki sistem demi keadilan bagi yang berhak. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP diluncurkan pemerintah sebagai upaya menjawab satu persoalan besar mendasar. Bagaimana memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah hingga perguruan tinggi. KIP kuliah dimulai tahun 2010 dengan nama Bidik Misi dan tahun 2020 berubah nama menjadi KIP Kuliah. Saat bernama Bidik Misi, sampai tahun 2019 telah diberikan pada 500.000 mahasiswa. Dan saat beralih menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020, penerima bertambah menjadi 1,1 juta penerima, sehingga total 1,6 juta mahasiswa menerima bantuan pendidikan di perguruan. KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, terdata dalam DTKS, atau memiliki surat resmi yang menunjukkan kondisi ekonomi rendah. Proses seleksi idealnya dilakukan melalui verifikasi data administrasi, pemadanan NIK, dan validasi lapangan oleh pihak kampus maupun dinas terkait. Besaran bantuan yang tidak kecil, di mana mahasiswa penerima mendapatkan biaya pendidikan penuh serta biaya hidup yang bersumber dari APBN. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi syarat mutlak agar program ini mencapai tujuannya. Namun di lapangan, proses verifikasi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala seperti data kemiskinan yang tidak diperbarui, ketidaksesuaian antara kondisi real dengan dokumen, sehingga keterbatasan yang ada di pihak kampus. Data di DTKS yang menjadi rujukan utama masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Banyak keluarga miskin yang belum masuk dalam sistem, sementara sebagian yang ekonominya membaik tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Di tengah kelemahan sistem yang ada, timbul sebuah perbincangan publik bahwa banyak mahasiswa dari kalangan menengah ke atas yang justru mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah beasiswa KIP kuliah sudah tepat sasaran dan diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan?
atau justru ada mahasiswa yang berasal dari golongan menengah ke atas yang menerimanya. Untuk menghindari salah sasaran, pemerintah sebenarnya telah menerapkan proses verifikasi berlapis, pengecekan dokumen, pemadanan data kependudukan, hingga survei langsung ke rumah pemohon. Namun, praktik di lapangan terkadang masih belum berjalan dengan baik. Kami melihat bahwa verifikasi pendaftaran KIP hanya mengandalkan berkas administrasi yang belum tentu menggambarkan kondisi real. Keragaman praktik inilah yang menjadi dasar investigasi kami. Apakah sistem benar-benar berjalan sesuai ketentuan? Apakah KIP kuliah benar-benar diterima oleh mereka yang layak? Untuk menjawabnya, tim kami menelusuri salah satu kampus dan juga desa, mempelajari dokumen, serta mendatangi langsung penerima program ini. Untuk memastikan apakah dugaan ketidaktepatan penerima beasiswa KIP ini hanya opini atau benar terjadi, tim kami melakukan serangkaian langkah investigasi. Kami memulai dengan memetakan data penerima dan pendaftar KIP pada salah satu kampus besar di Provinsi Banten, yakni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tim kami mewawancarai beberapa pihak yang terkait. Yang pertama, mahasiswa yang ditolak menerima KIP kuliah. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses seleksi mereka dan kondisi ekonomi keluarga secara faktual. Yang kedua, pengurus forum keluarga KIP untuk menggali bagaimana mekanisme pengawasan internal dan apakah mereka menerima laporan ketidaktepatan sasaran. Yang ketiga, tentunya mahasiswa penerima KIP itu sendiri. Kami menanyakan latar belakang ekonomi, proses verifikasi, hingga apakah ada ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi real. Selain wawancara, tim melakukan peninjauan lapangan pada salah satu rumah penerima. Kami mencatat kondisi rumah, tingkat penghasilan keluarga, dan kesaksian warga sekitar. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Seluruh temuan kemudian kami padankan dengan tanggapan dari pihak kampus serta kebijakan nasional KIP kuliah. Tujuannya jelas untuk menguji apakah dugaan kesalah sasaran benar terjadi atau sekedar isu yang berkembang tanpa bukti yang kuat. Investigasi ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan individu atau lembaga manapun, tetapi untuk mengungkapkan fakta berbasis data, sehingga publik dapat melihat dengan jelas mana yang fakta dan mana yang sekedar opini. Untuk menguji metodologi yang kami susun, tim kami memulai langkah pertama dengan mendengarkan langsung suara mereka yang paling merasakan dampak pada program ini. Saya sudah mengikuti persyaratan lengkap. Namun di sisi lain, saya tuh berpikir dan sangat terkejut gitu. Kenapa kok saya tidak bisa lolos? Dan saya juga sudah wawancara waktu kemarin pengumuman berkas lolos udah nih. Nah terus juga wawancara sama Bu Fahma. Setelah itu setelah wawancara ditanyain tuh sama Bu Fahma, beliau tanya begini, keadaan kamu gimana? Terus punya orang tua apa enggak? Rumahnya bareng atau kontrak apa gimana gitu. Saya jujur situ bahwa saya masih tinggal bersama gitu, jadi nggak ada punya rumah sendiri. Tapi pas kemarin kelulusan pengumuman gitu atau lolos ya, tidak ini apa namanya sih, ada nama saya gitu, sempat kaget aja, bingung kenapa pas saya tidak bisa, bahwa sudah mengikuti persyaratan tersebut. Untuk penyampaiannya agar lebih apa ya namanya itu, saya mohon untuk pemerintah atau terkait beasiswa ini KIP, tolonglah, saya sudah memenuhi syarat dan segala macam, wawancara juga saya sudah, terus dan sebelum pas saya daftar juga sudah terpenuhi, kurang apa lagi saya. Itu saya mohon untuk
bagaimana gitu lolos, dan saya tuh sangat butuh dalam KIP ini, dan kondisi orang juga lagi sedang menurun. Saksian para mahasiswa yang ditolak KIP kuliah memberikan gambaran betapa pedihnya pukulan finansial yang harus mereka tanggung. Mereka memiliki keterbatasan ekonomi, namun sistem berkata lain. Lantas, bagaimana pengawasan internal bekerja? Dan bagaimana kesinambungan antara FKBM dan pihak kampus? Kami mewawancarai pengurus forum keluarga KIP untuk menanyakan sejauh mana transparansi dan keadilan seleksi KIP ini. Kalau melihat dari tahun ini tidak ada transparansi terkait penerimaan beasiswa itu seperti apa. Kami juga sudah beberapa kali menghadap ke pihak lembaga ataupun ke pihak akademik dan kemahasiswaan, baik itu ke Pak Kabangnya langsung ataupun langsung ke pihak Korek 3 yang memang selaku bidang kemahasiswaan. Tahun ini kita tidak melihat transparansi sedikit pun dari pihak lembaga, bagaimana cara mereka menyeleksi, baik dari tahap seleksi berkas, terus lanjut ke tahap wawancara, dan dilanjut ke tahap pengumuman. Itu tidak ada ambil dari pihak kita yang memang yang harusnya itu tuh datanya disebarluaskan, atau memang ada data yang data itu tuh dipilih langsung oleh pihak lembaga tanpa ada andil mahasiswa ataupun pihak-pihak lain. Karena di tahun ini regulasinya mungkin seperti itu yang kami tahu. Juga ada laporan yang kita sudah coba upayakan untuk ngobrol, bagaimana kalau si orang ini digantikan dengan orang lain. Ternyata di beberapa orang yang memang dia mampu dan terlihat mampu dan tadi dia menerima beasiswa, itu ternyata ada beberapa faktor, kayak dia punya prestasi di nasional ataupun tingkat provinsi. Ya, yang memang orang tuanya mampu tapi dia punya prestasi, itu ada beberapa laporan. Tapi ada juga memang yang ya dia tidak punya prestasi, tidak punya kemampuan yang memang menunjang dia untuk mendapatkan beasiswa, tapi dia dapat beasiswa itu sendiri. Kita juga sudah beberapa kali melaporkan, ya tindak lanjut dari pihak rektorat ataupun pihak lembaga ya hanya sebatas ngobrol doang, tidak menindaklanjuti. Ya, FKBM sendiri menyadari adanya celah, namun di sisi lain program KIP juga sebenarnya telah berhasil menjalankan fungsinya bagi ribuan mahasiswa. Namun karena kurangnya pengawasan dari pihak kampus dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Selanjutnya kami menemui para mahasiswa yang beruntung menerima bantuan KIP kuliah. Kisah mereka akan memberikan kita gambaran seberapa besar bantuan ini berperan dalam mewujudkan mimpi pendidikan kita. Tadi kan seharusnya sebelum masuk kuliah itu sudah ada beasiswa KIP seharusnya, namun di tahun saya masuk itu diundur, jadi setelah masuk kuliah baru ada pembukaan beasiswa KIP. Nah, setelah tahu info ya saya nanya ke Kating, terusan ya di situ ada link ya, kayak pengisian formulir yang mau daftar dari pemberkasan. Dari situ saya mengajukan sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ada di link tersebut gitu. Alhamdulillah saya ya terpenuhi gitu. Kalau untuk masalah cukup ya, kalau untuk keseharian itu kalau menurut saya sih masih kurang ya. Cuman kalau untuk kayak pembayaran UKT itu sudah mencukupi gitu. Dan alhamdulillah gitu berkat beasiswa ini orang tua itu
tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan uang ya. Soalnya UKT saya itu awal itu 3.400.000. Nah, dan alhamdulillah semenjak saya dapat masuk kayak maksudnya keterimanya beasiswa ini, alhamdulillah nanti beban orang itu sedikit terkurangi gitu. Karena kan uang segitu kan banyak gitu. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya, bingung juga kalau sesuai sama nggak sesuainya mah. Tapi kalau rata-rata sih, kalau menurut saya ya rata-rata sih sesuai juga, itu sesuai gitu. Cuman ada juga itu isu yang dapat tapi orangnya orang punya. Nah mungkin bisa dinilai kan kategori yang mendapat beasiswa KIP itu kalau enggak orang yang nggak punya itu orang yang berprestasi, yang mungkin ya salah satunya orang yang orang yang punya mungkin orang tersebut mempunyai prestasi yang lebih mungkin dari situ gitu. Perubahan terbesar sih pertama ya ngebantu ya, kan awalnya kan emang dibayar kan sama orang tua sendiri, kayak dibayarin gak ada sponsornya, ya siapa-siapa ada sponsornya orang tua. Jadi ya itu ngebantu ringanin, terus ngebantu kalau misalkan ada bayaran kayak organisasi ataupun beli baju-baju kayak gitu tuh pokoknya kayak ngebantu kita dalam hal uang jajan, bayaran baju-baju organisasi, terus sama ini gitu deh. Ini mempertahankan nilai IPK sih, karena kan kalau misalkan IPK turun ya lalu juga ke beasiswa. Kalau ya bagian fakultas, bagian prodi, pihak jurusan yang ngecek kayak Neng tahu nggak kayak angkatan kamu nih yang ke kelas ini siapa aja. Mungkin yang aku tahu, yang aku sebut yang benar-benar aku tahu kayak dari kelas aku, udah gitu karena emang ininya ngecek data, mungkin ngecek data yang kayak data-data yang pernah masuk. Coba nanti dicek dulu ya kayak apa benar kayak sesuai data atau enggak. Terus dalam dari situ besoknya dihubungi lagi, itu tuh disuruh kasih pemberkasan. Itu tuh jawabnya cuma kayak dihubungi jam 10. Jadi kumpulnya itu harus hari itu juga sebelum jam 3 ke rektorat di ke siapa sih ke Mamat. Nah itu dikumpulin di hari itu juga karena emang sebelumnya aku pernah daftar, jadi itu berkas itu masih ada, masih dipegang gitu kan. Sebelumnya udah dikasih ke rektorat pertama kali semester 1, itu tuh masih ada lagi soalnya emang pernah bikin salinannya. Begitu ketemu kan sama pihak rektoratnya, terus katanya ya ini mah kami pengganti, jadi kamu nggak ada tes apa lagi kayak tes wawancara, tes kayak tugas itu karena ini kamu pengganti, jadi kamu cuma masih berkas. Jadi aku di situ langsung kayak nanti kamu buat buku tabungan ya, buku tabungan buat ini. Terus dia dikasih tahu kan sama pihak rektorat kayak persyaratannya apa aja buat buku tabungan. Beda sampai dipanggil kan. Itu katanya kamu ditanyain sama pihak rektorat, katanya disuruh ngumpulin hari ini juga. Kata dia sebelum aku ngumpulin persyaratan itu karena sudah disuruh ngumpulin bekas nanti kamu rekomendasi dari jurusan. Setelah mendengarkan suara dari berbagai pihak di kampus, tibalah saatnya kami menelusuri data di lapangan, di mana proses verifikasi awal dokumen sering kali menjadi pintu masuk masalah. Yang pertama, kami akan melihat bagaimana proses pembuatan surat keterangan tidak mampu dilakukan di tingkat desa dan sejauh mana akuratnya. Keterangan tidak mampu itu apa aja persyaratannya? Nah, ke pengantar RT RW, kartu keluarga, KTP. Nah, dari situ kita juga dilihat apa benar ini yang membutuhkan ini benar-benar masyarakat di sini apa tidak disertai dengan KTP. Kalau misalkan mereka itu tidak memiliki KTP, mungkin keterangan dari RT RW, kartu keluarga. Nah, dari situ kita juga
di cross check dulu ya benar enggaknya. Nah, sekiranya itu udah benar terus memenuhi syarat, kita layani, kita mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah, dari sini ditandatangan Mbak kasih beliau kan mendapatkan pengantar dari kelurahan. Nah, dari kelurahan ditujukan ke kecamatan keterangan tidak mampu, tergantung kebutuhannya juga ya. Misalkan harus tembusan ke Dinsos, misalkan tembusan ke puskesmas, kecamatan, langsung ke rumah sakit, misalkan untuk berobat. Sehingga juga kan pengantar dari sini ya persyaratan dibawa ke kampus kan dengan syarat itu kata keluarga dan sebagainya. Penting lah, kalau apalagi orang yang tidak mampu juga bisa gitu, mendorong lah biar semangat, apalagi itu ada niatan untuk kuliah. Kadang sebagian orang kan nggak mampu untuk kuliah, dari mana uangnya? Beda kalau misalkan dari pikiran mereka, terawangan mereka, nggak mungkin lah saya mencapai kuliah setinggi langit, karena ada bantuan tempat biaya itu yang mendorong juga lah buat anak kuliahan yang nggak mampu. Bagus itu ya, sama rata ya, antara yang kaya dan yang miskin ya, ada haknya kan untuk berpendidikan tinggi. Kami telah mendapatkan klarifikasi dari aparat desa. Berdasarkan hasil investigasi, pendataan dan pembuatan SKTM memang melihat kondisi keadaan permohon yang membutuhkan SKTM. Selain itu, kami juga meminta pandangan dari pengamat kebijakan kampus untuk membedah bagaimana akurasi data kesejahteraan di Indonesia dan di mana letak kelemahan sistem verifikasi KIP yang paling sering menyebabkan salah sasaran. Oh, nggak bisa, diutak-atik nggak bisa, karena kan ngelihat real di lapangan seperti apa gitu. Nah, itu tujuan verifikasi itu untuk mencocokkan verifikasi benar atau tidak dokumen yang dikirim sebagai salah satu persyaratan pendaftaran itu sesuai dengan di lapangan atau tidak gitu. Yang saya tahu, kalau kriteria pencabutan hak itu jika dia melanggar, terus mengundurkan diri, pindah kampus, atau melanggar hukum gitu, ketentuan hukum lah gitu. Karena saya belum pernah dengar ada kasus misalnya ada mahasiswa penerima KIP, kalau ada yang mengundurkan diri atau pindah atau ketentuan prestasi akademik tiap semesternya kurang dari persyaratan, itu kan langsung diganti itu. Karena kami prodi menerima surat dari bagian akademik rektorat untuk mengusulkan penggantian misalnya penerima KIP dari prodi KPI misalnya. Itu yang diusulkannya tidak hanya satu gitu. Nanti karena kan dokumen hasil verifikasi kan yang tahu di sana. Kalau hasil wawancara kami punya datanya. Tapi kalau hasil verifikasi itu ada datanya adanya di akademik. Atau kadang akademik juga menyodorkan nama-nama. Jadi rekomendasi calon penggantinya itu si A, si B, si C misalnya. Nah, paling ke prodi itu meminta data prestasi akademiknya. Si A, si B, si C ini prestasi akademiknya tiap semester itu bagus atau tidak, mana yang paling tinggi, mana yang bagus. Nah, itu yang diusulkan. Setelah mendapat pandangan, kami melihat bahwa memang keterbatasan kota masih menjadi kendala yang mengakibatkan banyak mahasiswa kurang mampu yang tidak mendapatkan beasiswa ini. Namun terkadang karena kurangnya pengawasan, akhirnya mengakibatkan banyak ketidaktepatan sasaran beasiswa ini. Kini, kami kembali ke kampus, tempat seleksi akhir dilakukan. Sudah waktunya pihak pengelola memberikan tanggapan. Kami meminta klarifikasi dari pihak kampus mengenai prosedur mereka dalam mengolah data pendaftar KIP sendiri. Dan langkah apa yang akan diambil ketika ditemukan ketidaktepatan data. Tahapannya ketika sudah mendaftarkan diri lewat link, nanti itu kan ada verifikasi berkas.
dan ketika dinyatakan lulus berkas, berarti bahwa si mahasiswa-mahasiswi itu berhak melakukan tes wawancara ke tahap selanjutnya, wawancara. Dan ketika sudah dinyatakan lulus menurut pewawancara dan menjadi layak untuk mendapatkan beasiswa KIPKA itu, akan diadakan visitasi kebenaran data-data yang diberikan waktu pendaftaran calon penerima beasiswa KIPKA itu, yang lewat link itu dibuktikan ke lapangan. Jadi gitu tahapannya. Ketika sudah divisitasi dan menurut yang visitor itu layak, nah itu yang akan ditentukan sebagai penerima beasiswa KIPKA gitu. Karena emang tidak sedikit ketika para calon penerima KIPKA ini mendaftarkan diri, mengupload data-data, ada pemalsuan data yang dikirimkan. Kami juga sebagai visitor sering dan menemukan hal-hal dokumen yang diupload dengan kenyataan tidak sama, dan itu langsung tidak direkomendasikan menjadi calon penerima beasiswa KIPKA. Tetapi kalaupun ada yang lolos pemalsuan dokumentasi itu, mungkin itu kan karena keterbatasan kita. Kan yang menjadi penilaian itu bukan cuma dari berkas, dari hasil wawancara, tapi kita di lapangan juga attitude penerima beasiswa, calon penerima beasiswa gitu kan, juga kita nilai. Tentang pelanggaran itu, kita kan punya kode etik, pedoman kode etik mahasiswa. Nah, nanti kita akan mempunyai tim, karena kita punya tim TPKM, yaitu tim pembina kegiatan mahasiswa. Nanti kita akan membicarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di kita ini. Itu tingkatannya nanti kan ada sanksi ringan, menengah, atau berat gitu. Nanti kita akan dirumuskan sama tim TPKM itu. Jadi tidak semena-mena ada pengaduan menjas anak itu bersalah. Gitu. Kita ada tim khusus yang untuk memverifikasi pengaduan itu. Bagaimana yang bersangkutannya kalau merasa dia sudah mampu, itu kan bisa mengajukan atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIPKA ini. Jadi kayak insya Allah sih kita sebisa mungkin dan sejujur dan seadil-adilnya, mudah-mudahan kita tidak salah sasaran karena kita tidak punya kepentingan pribadi. Sekali lagi ya, kami di bagian akademik dan kemahasiswaan itu tidak pernah mempunyai kepentingan pribadi. Kalaupun ada teman-teman yang ini, Bu, nitip ini, diserahkan kepada pewawancara dan hasil visitasi. Kita tidak pernah mau diintimidasi walaupun dengan sesama teman dosen atau tendik. Yang menerima beasiswa ini pure hasil 3 tahapan itu: seleksi berkas, wawancara, dan visitasi. Kami telah menelusuri data, mewawancarai beberapa pihak, dan mendatangi langsung kondisi di lapangan. Seluruh temuan kini harus dianalisis. Investigasi ini mengungkap mana yang terbukti benar dan mana yang masih sekedar opini di mata publik. Inilah ringkasan temuan kami sekaligus penegasan penutup. Setelah menelusuri berbagai perspektif mulai dari mahasiswa,
pengurus forum, aparat desa, hingga pihak kampus, kami menemukan bahwa dugaan ketidaktepatan sasaran beasiswa KIP kuliah masih berada pada ranah opini. Keluhan memang muncul, tetapi hingga saat ini belum ada bukti yang konkret yang menunjukkan terjadinya pelanggaran dalam proses verifikasi. Pihak rektorat menegaskan bahwa prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang ada. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil investigasi kami, bahwa sebagian besar mahasiswa KIP memang dari kalangan kurang mampu dan memenuhi kriteria sebagai penerima KIP. Namun ada satu titik lemah yang tak dapat diabaikan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana kekurangan ini membuat pengawasan terhadap penggunaan dana beasiswa tidak berjalan optimal. KIP kuliah diberikan untuk menunjang kebutuhan akademik mahasiswa, tapi tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa dana tersebut betul-betul dipakai untuk tujuan pendidikan. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi perilaku konsumtif sebagai penerima. Penggunaan dana untuk membeli barang-barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan kuliah pada akhirnya memunculkan persepsi negatif dari mahasiswa lain. Persepsi ini semakin kuat ketika ada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak lolos seleksi karena keterbatasan kota. Temuan ini tidak menuduh tetapi mengingatkan sebuah sistem yang baik tetap membutuhkan pengawasan dan bantuan yang tepat sasaran tetap membutuhkan kebijaksanaan dari penerimanya. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, bagi pihak rektorat, dana pengawasan terhadap penggunaan dana KIP kuliah perlu diperketat, bukan untuk membatasi mahasiswa, tapi untuk memastikan bahwa bantuan ini digunakan sebagaimana tujuan awalnya, yaitu mendukung keberlanjutan pendidikan mereka yang membutuhkan. Yang kedua, bagi para penerima KIP, bijaklah dalam memanfaatkan dana beasiswa. Di luar sana banyak mahasiswa yang layak namun tidak mendapatkan kesempatan karena kota terbatas. Alokasikan bantuan ini untuk kebutuhan akademik seperti buku referensi, alat tulis, ataupun penunjang perkuliahan lainnya. Bantuan pendidikan hanyalah alat, dampak akhirnya ditentukan oleh bagaimana alat itu digunakan. Dan disinilah integritas, tanggung jawab, serta kesadaran sosial setiap penerima KIP diuji.